atau ada narasi seperti Protestan ya, dia 100% Tuhan 100% manusia, itu saya nggak percaya itu. Nah, dalam perspektif Kak Agustina sendiri aja, Yesus itu apa gitu? Hanya sebagai utusan atau ada lagi nih yang mengatakan Yesus itu Bapak sendiri, ini Wanes sendiri. Iya, kalau dibaca dalam Alkitab itu kebanyakan orang cakap itu ya, kebanyakan orang ngomong itu bilang Yesus itu utusan. Itu udah sering sih saya itu itu ya tempat Romo biasa baca-baca kitab. Itu banyak yang saya mengerti, banyak yang tidak mengerti. Jadi kalau menurut pandangan pribadi saya, Yesus itu juru selamat saya karena dia adalah jembatan untuk saya menuju kepada Bapa yang di sorga, itu aja. Definisikan dulu juru selamat dan jembatan ini. Definisikan dulu. Apa maksudnya jadi juru selamat, apa maksudnya di jembatan? Definisikan dulu. Mari persamakan itu dulu. Ya karena saya juga bingung ya mau jawab itu pertanyaan Abang Beni ya, karena saya juga nggak sekolah ke situ. Iya, karena saya kalau membaca itu definisi juru selamat, definisi jembatan sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama Nabi kami juga Nabi Muhammad SAW. Mereka membawa keselamatan kepada umatnya, kepada pengajaran yang benar, itu yang dinamakan juru selamat, dan sebagai jembatan menuju kepada ajaran tauhid yang benar. Sama seperti Musa. Saya mau nanya nih, menerima dan menyampaikan. Saya mau nanya nih Mbak Agusti, Bible ini bahasa Cina atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Lalu kenapa Anda ragu? Kenapa Anda harus bersekolah lagi? Padahal bahasa Indonesia, kecuali bahasa Cina saya mengerti, saya paham. Kalau sudah bahasa Indonesia, apanya lagi yang perlu disekolahkan? Iya, karena di Katolik, kalau di Katolik kan itu apa, kitab sucinya itu atau Bible yang Abang bilang tuh memang disimpan di gereja, Bang. Nggak dibagi-bagikan sama umatnya. Enggak, karena Anda ini adalah korban penyesatan. Mereka itu sekolah bukan tujuannya menggali, mencari kebenaran, menjabarkan kebenaran, tidak. Namanya saja STT, sekolah tipu-tipu. Kenapa demikian? Padahal yang Anda bawa tadi itu sudah jelas. Dengan judul perikop, Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Ini kata Yesus. Nah, makanya di dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini di zamannya. Di zamannya Yesus. Ini Bang, Anda blow ini ada tumtum di bawah, agak kepanasan ini tumtum di bawah ini. Biarkan, enggak usah hiraukan dulu. Ya, Biarkan kita fokus dengan nggak usah ditanggapin dulu. Iya, kita Biarkan fokus dia ke kepada Kak Agustina. Ngobrol santai aja di sini Kak Agustina ya. Jangan dianggap kami emang intervensi apa gimana. Nah, santai aja kita Mbak Agustin. Santai. Saya bilang Agustin ini nggak ujung-ujungnya nggak ditanya, mau ditanya ketanya. Dia bilang ya kita kan di sini sharing-sharing aja, artinya nggak inilah. Aku paling nggak suka ya kalau ada orang yang nggak sopan sama aku, karena aku orangnya punya sikap rendah hati, jadi gampang Ya nangis. matikan aja komentarnya yang di bawah itu tadi tumtum itu tumtum itu apa ini tumtum ini? Jangan, nggak perlu ditanggapi. Kita fokus saja, nggak perlu ditanggapi. Biarkan mereka begitu. Kalau dia tidak ini, kagak ramai. Ya, Jadi di sini jelas, Agustin, ya. kalau mau Di nanya, sini nanya, jelas, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Aku. Ini pernyataan Yesus. Nah, kita ini mau percaya Yesus ini sebagai apa? Supaya kita bisa mendapatkan hidup yang kekal atau mendapatkan surga menurut judul perikop ini, Rumah Bapa.
Jadi Yesus di sini akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus ini hanya jalan, bukan tujuan. Nah, ketika kita mendudukkan Yesus sebagai utusan, baru bisa dapat ini. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Baru kita bisa sampai ke rumah Bapa. Kalau kita percaya Yesus itu utusan dan percaya Tuhannya Yesus itu adalah patut yang disembah. Karena kenapa? Di dalam Matius 4 nomor 10, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu di dalam Yohanes 12:50 kata Yesus, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Apa perintah Bapa itu untuk mendapatkan hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yohanes 17:3. Coba ada tidak dalil-dalil ya, maupun yang dibawa ya, yang dibawa Kristen dibawa, ada tidak dalil-dalil untuk mendapatkan hidup yang kekal? Bunyinya seperti ini, inilah hidup yang kekal, mentuhankan Yesus. Ada tidak dalil seperti itu? Ayo Kristen di bawah ini. Disuruh bacanya Yohanes 14 nomor 6 katanya itu. Kenapa? Saya sudah baca. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa ini siapa? Bapa ini Tuhannya Yesus. Kalau tidak melalui aku. Betul. Jadi dia menyodorkan ayat itu sebenarnya sudah dibacakan dari tadi sama Bang Dalbo. Perikopnya itu rumah Bapak, Yohanes 14 itu dari rumah saya. Dikira kita kagak tahu apa gimana? Saya lebih paham Bible itu dibanding pendeta, pastor. Jawabannya Karena juga saya ada di jujur. Galatia 3:13 itu kayaknya. Enggak ada hubungannya di situ, Pak. Yang enggak ada hubungannya Galatia 3:13. Enggak ada. Di sini kita berbicara Ya. Yesus itu siapa? Iya, 4 kanonisasi aja dulu. Kalau surah-surah Paulus itu singkirkan aja dulu. Coba kita renungkan dan berpikir, ya, siapa Yesus menurut Yesus? Ya, kalau Yesus itu berkata, ya, kita definisikan dari awal ya. Karena kadang-kadang teman-teman nih menganggap Yesus ini adalah firman. Padahal Yesus sendiri menerima firman. Di dalam Yohanes 3:34 kata Yesus, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Jadi firman ini adalah perkataan ucapan dan diperdengarkan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ini firman yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ini firman yang disampaikan oleh Yesus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini pernyataan Yesus. Ini Mbak Ustia tadi nih ngomongnya disuruh turun kalian sama di mereka. Sebenarnya jangan abaikan aja yang di bawah itu. Dia itu tum-tum itu gitu, memang dia otaknya itu. Nggak usah turun, nyimak aja. Gitu. Katanya Banda Blo disuruh turun sama mereka, katanya Banda Blo. Pimpinan jiwa itu nggak usah dianu, itu apa namanya, asal gonggong dia. Nggak usah ditanggupin itu. Jamita. Apa yang kita comot-comot? Memang pernah nggak kita comot-comot di Bible mereka ya? Itu data loh, itu di Bible buka link. Lanjut Banda Bob.
Agustin lah. Apalagi. Teman-teman jangan ditanggapi di bawah, biarkan mereka bahas, Ya, nggak perlu nggak kita usah baca. ditanggapi. Ya. Abang Apalagi? juga jangan tanggapi, nggak perlu baca. Silakan Ben. Ya, apalagi. Saya mau menyampaikan soal Yohanes 10 ini, boleh nggak ya? Sedikit aja sebenarnya. Ini membuktikan bahwasanya Yesus itu menolak sebagai Tuhan karena gini. Ini. Nah, kata Yesus ini dia berbicara tentang kepada orang-orang Yahudi ya. Dia ditolak orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi itu salah paham tentang dia yang menyampaikan ketika dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Nah, di situ orang-orang Yahudi itu salah paham mengira Yesus ini menyamakan dirinya sebagai dengan Tuhan. Tetapi kata Yesus di situ ini, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah." Di mana tertulisnya? Di Mazmur nih. Mazmur 82 nomor 6. Di sini Daud diangkat jadi Allah. Lalu di Keluaran 7 nomor 1 Musa diangkat jadi Allah. Jadi sebenarnya Yesus ini menegaskan di sini bahwasanya dia adalah utusan Tuhan yang menyampaikan firman seperti Daud, seperti Musa. Nah, tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu salah sangka kepada Yesus, mengira Yesus ini menyamakan diri dengan Tuhan ketika dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Makanya kata Yesus, "Mengapa kamu mau melempari aku batu? Padahal aku ini sama seperti Daud. Padahal aku ini sama seperti Musa." Daud menyampaikan firman Tuhan, Musa menyampaikan firman Tuhan. Daud adalah utusan Tuhan, Musa adalah utusan Tuhan, sama seperti aku, kata Yesus kan? Nah, kenapa ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu, lalu kamu mau melempari aku? Sedangkan aku menjelaskan di sini bahwasanya aku dan Bapa adalah satu itu dalam konteks pekerjaan yang baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Apa pekerjaannya? Salah satunya menyampaikan firman tadi. Markus 12, 29, Yohanes 17 nomor 3. Karena Yesus ini utusan Allah, utusan Tuhan. Di dalam Yohanes 3:34 itu terangkan bahwasanya utusan Tuhan itu membawakan firman atau menyampaikan firman dari Tuhan itu disampaikan kepada umatnya. Gitu, ini yang sering disalahpahami oleh Kristen bahwasanya di sini mereka menganggap aku dan Bapa adalah satu itu Yesus mengiyakan, padahal di sini Yesus terang-terangan menolak dia. Memprotes. Kalau dia di sini membenarkan Yesus membenarkan dirinya adalah Tuhan, tentu tidak akan ada protes di sini. Tentu tidak akan ada protes di sini. Lanjut, Has. Coba silakan Mbak Agustin. Silakan bertanya. Mau bertanya tentang Islam silakan, mau bertanya tentang Bible silakan. Ya. Mana nih? Mbak Gustina, kalau yang dibawa tadi itu abaikan aja, nggak usah ditanggapi ya. Kita fokus di sini aja di atas. Ya, jadi di ini ya, di dalam 4 kanonisasi Bible itu tidak ada sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan, itu tidak ada. Tetapi kalau terjemahan LAI dari tahun ke tahun ya, kalau letterlek ya ada yang sekarang, yang dulu kagak ada kalau yang dulu. Apalagi kalau kita baca satu perikop itu, nah kita ambil inti-inti poinnya itu, nah pasti nggak ada. Nah kalau perikop, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dabo, Sebentar dulu abang. Bentar, sebentar aja bang, saya mau turun bang. Cuma saya mau nanya aja sama Bang Dabo. Bang Dabo, Apa? ada nggak Matius yang ini bang? Aku udah lupa itu Matius yang 63 sampai 64 itu Matius berapa itu bang? Apa Pak? Yang ayat di Bible bang, Matius berapa itu, yang apakah Matius 24 sampai ayat 63 sampai 64 itu apakah itu yang betul apa enggak itu? Apakah ada apa enggak itu? maksudnya?
Matius, ada apa enggak itu seperti itu ayat itu? Matius Saya berapa? cari-cari enggak ada lagi di situ. Apa namanya Matius yang 63 sampai 64 itu yang menceritakan tentang kesesatan siapa? Paulus apa itu? Ah, saya mau tanya Apa Bang Matius Dabu. 63 itu apa itu Pak? Ya makanya saya mau tanya ada apa enggak itu? Saya Enggak cari ada. itu enggak ada lagi ya? Enggak ada. Masa Oh, enggak Matius ada. sampai 63? Oh enggak ada lagi ya. Enggak ada. Oh ya, oke. Terima kasih Bang Dabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Pastor Benny. Silakan Bang. Nah ya, ini lagi salah satunya yang disalahpahami sama Kristen nih. Di dalam Yohanes 13 sampai 16-nya aja ini adalah poinnya. Tapi kalau mau dibaca dari atas atau perikop sampai bawah, tetap poinnya itu ada di sini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru. Ini terjemahan yang sekarang. Kalau terjemahan yang 2010 itu masih junjungan di sini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu ini. Ini terjemahan dari 2010. Nih. Bukan. Ini. Nah, kamu menyebut aku guru dan junjungan di sini. Kalau 2010, tapi dari tahun ke tahun itu memang berubah. Nah, tapi kalau dibaca memang masuk ke dalam junjungan, lebih masuk akal itu disebut junjungan, memang Tuhan bukan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalau kita membenarkan di sini Yesus itu adalah Tuhan, sekarang kita pikir pakai logika, ada Tuhan membasuh kaki orang, membasuh kaki murid satu. Lalu di dalam 15 dan 16-nya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Nah, turun dia. Aku berkata, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Yesus sendiri yang berkata. Dan di dalam Matius 12:15 perikopnya itu Yesus adalah hamba Tuhan. Artinya Yesus itu tidak lebih tinggi daripada Bapa. Artinya di sini memang dirubah terjemahannya dari junjungan menjadi Tuhan lalu menjadi Tuhan. Ini dari 2010. Ini buktinya. Di TL di terjemahan lama sudah jadi Tuhan. Hah? Apanya Trinitas? Ayo boleh Sultan kalau mau bahas ini atau Yohanes 13, Yohanes 10 kita bahas. Masalahnya kami itu enggak mau comot yang kayak gini doang. Kalau Coten biasanya gini doang yang comotnya. Nah, dia di bawah ini kagak dibaca. Kalau soal kami mencomot ayat Yohanes 17:3 itu kami sudah tahu bahwasanya di situ Yesus berdoa untuk murid-murid. Kepada siapa? Kepada Bapa. Dia mendoakan murid-muridnya. Itu yang dikatakan Yesus itu memberikan hidup yang kekal. Dia mengajak murid-muridnya itu kepada jalan kebenaran, menyembah Tuhan Bapa yang Tuhan yang Esa. Ayo, Ari, boleh naik. Kita bahas aja lah ini nih. Kesibukan katanya baca Bible. Ya, daripada kamu cuman dengar bapak-bapak gereja, pas ditampilin yang kayak gini kan kaget. Biasanya yang dibaca bapak-bapak gereja itu cuman ini. Ternyata di bawahnya itu kontradiksi. Loh, kok jadi begini katanya. Kaget kan? Mana dia, Ben? Nggak tahu, turun dia itu temennya Bang Ambulans tadi. Saya cuma menerangkan ini lalu saya buktikan
Di sini kan guru dan Tuhan. Ternyata di dalam terjemahan 2010 itu masih junjungan. Gitu loh. Katanya dia nggak tahan dia, katanya teman-temannya dibawa suruh turun dia katanya. Nah, ini dia. Silakan Pak, kita mau diskusi atau Bapak mau curhat di sini? Kalau Curhat Bapak, aja. kalau Bapak mau curhat di sini, saya tidak bisa berubah menjadi Mamah Dedeh. Nah, Belajar Al-Quran aja lah, biar masuk Islam aku. enggak usah Bapak. Oh, Kita iya, belajar iya, iya, bahasa iya. Indonesia dulu, Pak. Nanti belajar bahasa Arabnya. Kalau Iya, bahasa kalau Indonesia Alkitab aja itu kan- Bapak masih beleng-beleng, gimana mau belajar bahasa Arab coba? Kalau Alkitab gak usah mengajari kami kan gitu. Al-Quran itu Coba lah. aja mau belajar Ben, saya tunjukkan dulu. Kalau mau belajar Bible nanti sama Benia, Ini saya mencium bau-bau ini juga kalau si host ini. Hati-hati aja kalau. silakan Pak. Mulai dari ini dulu, baca. Iya, ajarilah aku Mana dia? gimana cara bacanya. Ya, dibaca dulu Pak. Ya makanya ajarilah aku gimana cara bacanya. Bagaimana Bapak ini? Disuruh baca nggak mau. Namanya mau Atau langsung belajar aja ya. gimana ini? Langsung aja. Kalau nggak mampu, makanya Anda harus diajari dulu bahasa Indonesia. Iya makanya ajari aku bacanya. Iya, saya ajari. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Yesus. Pertanyaan saya, kita harus percaya Yesus sebagai apa Pak? Al-Quran aja ajarkan sama aku. Bang. Ditunjukkan kagak bisa baca. Makanya ajari. Kan Iya, gitu. ini dulu, tak ajarin dulu kau bahasa Indonesia. Gimana Nggak sih ini nyambung Bapak? namanya itu. Nyambung lah, kan Bapak belum lulus bahasa Indonesia. Begini loh orang abang selalu. Ah. Belajar Al-Quran ditunjukkan Bibel. Bagaimana gitu? Bagaimana mungkin Anda belajar Al-Quran bahasa Indonesia nggak ngerti? Ya, makanya diajarin. Aku kan Iya, bisa saya diajarin ajari, malah Al-Quran. dasarnya dulu di Bible. Oh, berarti Bibel dulu kunci dari Al-Quran. Iya, Bible dulu. Setelah Anda tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan berdasarkan Bible, baru kita naik tingkat. Kan begitu, Pak? Itu dia betul, mantap nih. Iya, Anda harus paham dulu bahwa siapa sih Yesus menurut Yesus. Ketika Anda sudah paham berdasarkan Bible bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus mempunyai Tuhan, baru kita naik tingkat. Pantas setiap hari orang bawang baca Bibel kalau gitu. Ya karena saya mau bongkar Pak, kedok-kedok pendeta yang mengajari Anda bahwa Yesus itu Tuhan, ternyata bukan Tuhan. Paham? Pantas. Kalau gitu pantas lah tiap hari dibahas Bibel itu. Iya, saya tidak akan pernah berhenti Pak. Selama Anda mentuhankan manusia, saya tidak akan berhenti mengangkat, memuliakan Yesus itu sendiri. Ya, kalaupun hostnya berhenti, saya nggak berhenti karena itu hobi saya, Pak. Kirain bisa belajar Al-Quran di ruang muslim, rupanya enggak. Bibel juga nya. Iya, anda saya buka dulu doktrin dogmanya di dalam otak Anda supaya Anda paham siapa Yesus menurut Yesus berdasarkan Bible. Nah, di Bible sendiri menerangkan bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan, mempunyai sesembahan. Dia berdoa, dia ibadah Dalbo. kepada Tuhannya. Bang Dalbo, kasih Pak. tunjuk dong sama aku di mana bisa belajar Al-Quran di room siapa. Enggak perlu Pak, di sini aja saya ajarin dulu kau bahasa Bible supaya Anda paham. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Karena saya lihat enggak ada room muslim bisa belajar Al-Quran. Bagaimana Anda bisa memahami Al-Quran sedangkan Bible sendiri Anda tidak paham? Makanya diajarin. Iya, saya ajarin dulu Bible. Masa Anda mengimani sesuatu Anda yang tidak paham? Lebih paham saya? Al-Quran itu sempurna Bang Dalbo. Iya, sempurna. Jangan Betul, dari Bible. sempurna. Makanya saya ajarin Bapak berdasarkan Bible dulu. Bagaimana abang mengajarkan Bibel, abang sendiri nggak mengimani Bibel? Kan Justru kacau. itu saya bongkar Pak. Sebagian saya imani sesuai apa yang disampaikan oleh Yesus, saya imanin. Kalau yang disampaikan Pak Paulus, saya nggak imanin itu Pak. Karena di Kalau- sini yang menerima firman adalah Yesus. Kata Yesus di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Ini pernyataan Yesus.
Begini Bang Dalbo, Begini lagi. kalau aku belajar Bibel sama abang, sama aja aku itu beli obat ke bengkel Bang. Coba saya tanya kau, karena sesuatu yang tidak pernah Anda dengarkan di gereja, saya perdengarkan di sini, Pak. Seperti yang aku bilang tadi Bang. Ya, Anda paham Bebel nggak? Imani Bebel? Kalau aku belajar Bibel sama abang, sama Iya, abang nggak beli perlu obat ke belajar. bengkel. Saya tanya dulu Anda. Anda percaya Bebel? Pernah membaca Bebel? Atau pernah mendengarkan pendeta menjabarkan siapa Yesus menurut Yesus? Bang Dalbo serius ini ajarkan Saya lebih serius, Pak. Saya serius mengajari Anda berdasarkan bagaimana bahasa Indonesia Muhammad dulu. bisa sampai ke langit ketujuh gitu kan Bang Dalbo. Ajarkan dulu Ini aku. nanti saya tanya Yesus, kenapa kamu naik ke langit ketujuh? Iya. Ternyata iblis yang membawa. Ke langit pertama apa namanya, langit kedua, langit ketiga sampai ketujuh, jelaskan dulu Bang. Begini, begini Pak ya. Simpel pertanyaan saya. Ada berapa hukum Yesus ajarkan menurut pendeta atau menurut gereja dan menurut Yesus? Coba, yang biasa kamu dengarkan itu. Yang abang imani diajarkan sama aku. Iya, ini dia. Saya ajarin kau. Kenapa takut, Pak? Kenapa takut? Iya, abang Kenapa bertanya tentang takut? Al-Quran itu. Iya, nggak perlu belajar Al-Quran. Ya, saya ajarin dulu kamu Bible supaya kamu tahu bahwa Yesus ini punya Tuhan, bukan Tuhan dia. Bagaimana mau belajar Al-Quran masih menyembah manusia? Makanya siapa yang disembah? Ajarkan. Iya, yang disembah itu Tuhan, bukan Yesus. Iya, Tuhan yang mana? Jelaskan. Ya aku. Tuhan, ya Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak pernah dibunuh. Iya, siapa itu? Allah Subhanahu wa taala sama dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus Elohimnya. Di mana tercatat Tuhannya Yesus Elohim? Tuhan Yahudi. Ya. Saya minta di mana tercatat? Ya Bapak kan Elohim. Iya, di mana tercatat? Bapak itu Iya, Elohim, di mana tercatatnya? Allah SWT itu di Iya, mana? di mana tercatat, Pak? Makanya Al-Quran itu aja Bang Iya, ajarkan. di mana Nggak tahu tercatat? gitu. Gimana ini Bapak ini? Tercatatnya di mana? Di Perjanjian Baru. Tuhan Elohim, di mana? Jadi beda ya Tuhannya Yesus sama Tuhannya Ari Purba ini beda ya. Beda. Ari Purba ini Tuhan Paulus. Makanya ketika Yesus turun kedua kalinya, dia akan menyatakan, ya, hanyalah kau Ari Purba dari hadapanku. Ari Purba ini pembuat kejahatan. Ini kata Yesus nih. Abang percaya itu? Saya percaya. Karena abang Yesus percaya, menolak dituhankan di situ, Pak. tapi yang abang percaya Al-Quran gimana ya? Ini perkataan Yesus. Apa saya katakan di awal, Pak? Ya, pernyataan Yesus itu saya percaya. Lalu perkataan Yesus yang mengatakan kepada aku diberikan kuasa dan bumi dan surga itu abang Saya percaya? percaya dia diberikan kuasa untuk menyampaikan firman supaya pengikutnya itu mendapatkan hidup yang kekal. Saya percaya. Makanya Terus Yesus Isa dikatakan, berkata di ya Al-Quran, dengarkan. Makanya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus diberikan kuasa untuk menyampaikan firman, karena Yesus sendiri menerima perintah dari Tuhannya. Apa perintahnya? Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ini pernyataan Yesus. Dan Baptislah aku mereka tahu dalam bahwa nama Bapa, Anak, Roh perintahnya Kudus, itu itu abang adalah hidup percaya? yang kekal. Bang Dalbo, Apa? baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus abang percaya? Saya percaya. Wih, udah murtad abang ini. Apakah di situ dikatakan tiga Tuhan? Apakah di situ termasuk orang Kristen? Tidak. Udah murtad Di aja situ abang, kalau gitu. untuk murid-murid Yesus, bukan untuk Kristen. Apa? Saya enak, Pak, saya ikutin. Semua bangsa itu bang. Bukan Semua bangsa muridku. Apakah Anda muridnya Yesus? apa bangsa itu murid? Murid, dia katakan di sini semua bangsa muridku. Mau nipu, jangan bawa-bawa gereja di sini, Pak. Bukan nipu, abang itu melimpah. Coba Anda baca sendiri.
Anda yang mau nipu. Coba abang baca aja lah, biar abang Iya di paham. sini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku. Ada tanda tanya di situ. Ih, mana tanda tanya? Makanya di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus memberikan pesan. Ya, saya buka ya. Kamu pandai baca? Ini aja kamu nggak paham. Udahlah Bang Dolbo, ajarkan Bagaimana Anda mau belajar Al-Quran? Bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Di sini jelas ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini muridku. Anda apakah Anda muridnya Yesus? Ada tanda tanya di situ rupanya. Mana tanda tanya? Ada, aku bertanya, ada rupanya tanda tanya di situ. Enggak ada. Iya, tapi nada abang itu kan pakai tanda tanya itu. Di sini jelas, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa? Nah, inilah yang membuktikan kalau coten-coten itu tidak mengerti bahasa Indonesia. Di situ pergilah itu kata perintah. Kenapa dia nanya tanda tanya? Orang abang kan nggak tahu itu cara membahas ayat itu. Di sini muridnya Yesus, bangsa muridnya Yesus. Memangnya kamu Sedangkan murid begini Yesus? Bang Dolbo, sedangkan itu ketika Yesus berkata kepada muridnya itu, pergilah Yesus, kata Yesus kepada muridnya. Iya, pergilah ke semua bangsa. Yesus berkata kepada murid-muridnya itu loh, menyuruh muridnya. Jadi ke semua bangsa. Ke semua bangsa muridnya. Siapa murid Yesus? Iya, Yesus kan berbicara kepada muridnya di situ. Jadi kalimat abang itu hanya cocokmologi. Kok cocokmologi? Tertulis dibantah. Nah, ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya, apa pesan Yesus? Pesan Yesus kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Itu pesan Yesus. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Semua yang Matius 10 nomor 5 sampai nomor 6. Di sini jelas ayat yang Anda bawa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Semua bangsa muridnya. Ada berapa murid Yesus? Saya tanya. 12. Berarti ke-12 suku Bani Israel. Apakah ada dikatakan di sini suku Batak? Di situ Yesus berkata kepada semua muridnya. Iya, Yesus saya berkata paham, di Pak. situ, menyuruh muridnya, pergilah ke semua bangsa, jadikan muridku. Bukan muridnya. Kalau udah muridnya Muridnya ngapain? dibaca lah Pak. Makanya Kalau muridnya ngapain lagi dijadikan muridnya? Udah muridnya dijadikan murid lagi. coba baca, saya bukakan lagi. Makanya Pak, belajar bahasa Indonesia. Gimana Bapak mau baca Al-Quran bahasa nggak Indonesia mungkin kakak murid- tahu? nggak mungkin Coba ya. murid Yesus dijadikan muridnya lagi. Ya, gini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini. Iya. Jadi maksud muridku. abang muridnya dijadikan muridnya gitu. Iya, muridku. Ini bangsa muridnya. Iya, di situ Yesus Muridnya Yesus punya bangsa Pak. Bukan muridnya sendiri yang ke-12 itu yang mau dibaptis, bukan. Bangsa muridnya, bangsa tempat atau kampung muridnya. Iya, Yesus berkata di situ Hari kepada Purba, siapa? kamu ke sana. Contoh, kamu ke Jawa ya. Beritakan ini, itu. Emang udah ada Anda orang Jawa zaman seumpamanya. Kan seperti itu. Ini perintah Yesus kepada muridnya untuk karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini muridku, bangsa muridnya. Karena ke-12 bangsa Israel itu, suku Bani Israel, itu yang dimaksud oleh Yesus. Sudah Makanya jadi di dalam murid Yesus. di dalam Matius 10 nomor 5. Dijadikan murid Yesus juga ya. Iya, bangsanya Pak, bangsanya. Coba kita lihat ya. Dalbo. Belum paham dia. Saya pikir kamu sudah paham. Dengarkan ya. Dengarkan dalam Matius 19:28. Saya baca. Ini nanti Anda Herman nanti di sini kau. Ya. Ini yang sudah dibaptis, yang percaya kepada Yesus ini.
Ini sudah dimateraikan ya. Nah, kita berbicara di dalam Matius 19:28. Ya, apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, ya, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas takhta, ke-12 takhta, untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Ini jadi yang diperintahkan tadi ini menjadi hakim juga. Apa yang mereka hakimi? Masing-masing bangsanya, ya, masing-masing sukunya. Ya, paham? Nah, ini dia hasilnya ketika dia sudah menyampaikan itu apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Wahyu 7 nomor 4. Dan aku mendengarkan jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Sangat jelas, Pak. Jadi ini hasilnya tadi di dalam Matius 28:19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Bang Dalbo. Hasilnya yang mana? Ini Bang hasilnya Dalbo. Pak di dalam Wahyu 7 nomor Biar kuajarkan 4. Abang Dan dulu sebentar aku tentang mendengarkan jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Bang Dalbo, begini Bang Dalbo. Apalagi? Coba abang bedakan apa arti makna suku dan semua bangsa. Ini aja ente tidak paham. Nah, makanya abang baca ayat itu, Ini ente, cari ente coba poin-poin yang bantah abang saya, tahu Pak, bantah aja. saya, Pak. Ketika Bantah dulu abang saya. membaca, tadi Ternyata, jadikanlah semua dengarkan, bangsa dengarkan. muridku Sepertinya kamu ini hanya dan modal suku mendengarkan bangsa itu raba-raba berbeda, ribi Bang. di gereja. Apalagi Itulah kau orang ini? abang nggak mau mendengar. Coba. Lalu pingin didengar, makanya abang nggak pintar-pintar. Coba bedakan suku bangsa dan semua bangsa. Biar Apa abang bedanya, pintar. Pak? Apa bedanya suku bangsa, Pak? Ya, yang di Matius tadi kan jadikanlah semua bangsa muridku. Yang abang bacakan yang kedua tadi suku Israel, ke-12 suku. Di situ abang harus bedakan. Makanya baca itu jangan asal comot-comot aja bang, biar pintar abang. Sudah? Sudah? Sudah, abang bedakan aja. Baik. Coba abang baca sekali lagi, abang bedakan. Mana Baik. semua bangsa, mana suku Israel yang ke-12 itu. Baik, dengarkan ya. Saya ulangin lagi. Sepertinya Anda ini enggak mendengar. Hanya maunya cuman kudus. Di dalam Matius 8:19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Apa bangsa murid Yesus? Satu persatu coba jabarkan. Jangan abang ke situ. Abang kan berprinsip Nah itu itu muridnya. Kedua konteksnya udah beda. bangsa suku muridnya Yesus ini berbeda-beda. Itulah Maka mereka pemahaman mewakili arti bangsanya masing-masing. Makanya abang harus mengerti kalimat Makanya totalnya semua Pak, bangsa yang dan sudah dimateraikan, bangsa. ya dengarkan. Makanya totalnya Pak, yang sudah dimateraikan tercatat di dalam Wahyu 7 nomor 4. Yang dimateraikan itu 12 suku bangsa, hasil Bang. dari pembaptisan tadi ini. Karena di Yang sini dimateraikan itu 12 suku. Dengarkan. Anda ini modal kesurupan. Ini jelas ayatnya di sini. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini bangsa muridnya. Ada berapa murid Yesus? Murid Yesus dijadikan murid Yesus, begitu maksud abang itu? Bukan. Bangsa satu contoh ya Bene. Bene ini orang Kalimantan. Ya Bene, saya perintahkan kamu perwakilan dari Kalimantan, kamu baptis orang di sana. Bang, begini Purba, bang. dengarkan dulu Pak, 12 dengarkan supaya Anda lebih paham Begini, lagi. Abang dengarkan, biar dijelaskan Dengarkan. dulu sebentar. Hari Purba ini dari Jawa. Saya perintahkan dari Purba, baptislah mereka yang dari Jawa. Nah itu maknanya ayat ini. Bukan muridnya Yesus dijadikan murid lagi. Aduh, kasihan kali aku. Aduh, di sini karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa asal murid-murid Yesus. Oh, Gimana mana sih ada ini orang? dijelaskan di situ begitu?
sudah jelas tertulis masih dibantah. Makanya Yesus berpesan, ketika Yesus perintahkan muridnya, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, karena Yesus hanya diutus untuk umat Israel. Matius 15:24. Bapak ini gimana sih cara berpikirnya? Kasihanlah aku nih ngomong dalmu. Justru sayang, kasihan kamu. Masa sudah jelas-jelas bahasa Indonesianya? Di sini murid-murid Yesus yang diperintahkan. Masa kepada muridnya Yesus. dijadikan murid? Gimana ya bang? Bukan murid mau dijadikan murid, bangsanya. Bangsanya bukan Tempatnya, 12 kampungnya yang murid 12 itu. suku itu bang, 12 suku beda, Paham 12 dia. suku bangsa. Jadi dengarkan. Saya ulangi lagi. Saya terangkan Udah. kepada kau. Mudah-mudahan Terang kau lah. paham ya. Kepala Dengarkan juga, dulu Bang. Pak. Dengarkan ya. Di sini karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi murid-muridnya Yesus ini diperintahkan oleh Yesus. Hei kamu Ben, ya baptislah, berdakwalah kau Ben di tempat asalmu. Kamu hari purba, berdakwalah kau, sampaikanlah kebenaran ke tempat asalmu. Walaupun ini kalian ini murid saya, bukan berarti murid saya jadikan murid lagi, bukan seperti itu narasinya. Makanya sebelum mereka berangkat dipesan oleh Yesus. Apa pesan Yesus? Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, janganlah kamu hari purba menyimpang ke jalan bangsa lainnya hari purba atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan berarti muridnya mau dijadikan murid lagi, bangsanya, kampungnya, asalnya, sukunya itu yang mau dibaptis. Perintah Yesus itu. Terus bukan Petrus muridnya ngapain ke mau Roma, Bang? dijadikan murid lagi. Terus Petrus ngapain ke Roma bang? Hah? Apalagi Petrus ini dibawa-bawa. Ya Petrus ngapain ke Roma? Apa? Kalau ke suku bangsa aja. Suku bangsa di sini. Iya, ngapain Petrus ke Roma? Nah, makanya dia itu nggak berarti kalau dia ke Roma melanggar pesan Yesus, karena Yesus memberikan pesan. Berarti dia melanggar pesan Yesus, karena sebelum mereka berangkat Yesus berpesan. Karena Yesus tahu bahwa dia hanya utusan untuk Bani Israel, sesuai yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 24. Matius 15:24. Makanya Al-Quran itu aja ajarkan sama aku. Ini aja kamu nggak paham paham bahasa abang Indonesia itu. aja nggak paham, gimana sih? Abang datang kan menyangkal Alkitab aja nih. Tidak, Anda yang tidak paham. Nggak mungkin didengarkan Makanya paham penyangkalan dulu kita bahasa kan Indonesia, didengarkan. baru kita Al-Quran. Kalau kamu sudah mendudukkan Yesus itu utusan, tidak mentuhankan lagi Yesus, tidak menyembah lagi manusia, baru kita melenceng lagi, naik kelas kau. Jadi Nah, siapa kalau yang kau dituhankan? kalau kau tidak lulus ini berhenti mentuhankan manusia, Anda tidak akan bakalan ya naik kelas kau. Kamu di kelas 1 terus sampai wafat kau. Tapi abang percaya tadi yang dikatakan Yesus kepada Saya percaya, enggak ada yang saya ingkari perkataan saya. Enggak ada yang saya ingkari, Pak. Apa yang disampaikan Yesus itu saya percaya. Nah, baptis lah, abang dibaptis lah ya. Saya bukan orang Israel. Gimana ini orang ini? Dari tadi saya terangkan nggak ngerti-ngerti. Abang juga bukan orang Arab. Ngapain abang jadi Islam? Di mana perintah orang Arab pembatasan? Di mana? Ya, Di itu dalam kan Tuhan Arab. Al-Quran, Rasulullah Nabi kami diutus untuk semua manusia. Pakai dalil, Pak. Iya, tapi Nah, kan itu kan ini Yesus ini pelaksanaan- jelas-jelas menyampaikan di dalam Matius 15:24. Apa jawaban Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Gimana sih ini Bapak ini?
Iya, siapa yang menyangkal itu? Kan nggak ada yang menyangkal itu. Lalu kenapa kamu tuhankan Yesus? Ya karena diajarkan untuk semua bangsa. Di mana lagi kau ini? Di mana disebutkan di sini bangsa Batak? Di mana? Ya bangsa Jawa pun nggak ada zaman dulu. Enggak ada Pak, enggak ada. Makanya semua bangsa aja dibilang bangsa Batak. Bangsa muridnya, kamu muridnya Yesus. Ya iyalah. Di mana tertulis kalau kau itu muridnya Yesus? Saya sudah dibaptis. Ya, walaupun sudah dibaptis, di mana tertulis? Iya, yang dibaptis kan pengikut Yesus. Iya, di mana? Anda ikut-ikutan doang, Pak. Tidak diakui. Abang tuh Kenapa ikuti demikian? Abang Coba tuh kita ikuti buka. kanan doangnya itu. Kenapa abang bersaksi Kan di Muhammad sini, itu? Abang karena aja nggak itu kenal Muhammad. pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridnya, bangsa muridnya. Ente ini muridnya Yesus. Ya iyalah udah dibaptis. Di mana iyalah. tercatat? Di luar Bani Israel itu adalah muridnya Yesus. Di mana tercatat? Kenapa abang bersaksi Muhammad itu? Di mana tercatat? Nah, begitu lah itu. Di mana tercatat? Padahal jelas di sini, ya. Ketika mereka ini ke-12 murid Yesus ini diperintahkan oleh Yesus dan diberikan pesan, janganlah kamu, ya, menyimpan ke jalan bangsa lain. Nah, mereka ini nantinya menjadi hakim juga, Pak, menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Dalil pakai dalil kita di sini. Ya, di dalam Matius 19:28, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi masing-masing ini menghakimi sukunya masing-masing, ya. Mana dalilnya? Makanya bedakan Ini dia. 12 Lalu kita suku ke dan Wahyu semua 7 nomor bangsa. 4. Dan aku mendengarkan jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku Bani Israel. Awalnya 12 menjadi Udahlah, Bang Dalbo. Capek Abang Dalbo 110.000. jelasin. Ini berdata ini, Pak. Awalnya 12, mereka Nah, berhasil. semua yang Abang jelaskan itu melenceng semua. Dengarkan dulu ya. Nah, mereka tadi yang diperintahkan oleh Yesus ke-12 murid ini keberhasilan mereka, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku Bani Israel. Ini panjang sebenarnya, mulai dari Wahyu 7 nomor 1 sampai 10. Itu dirinci satu persatu, bangsa ini sekian, bangsa itu sekian, dan seterusnya. Anda mau bantah pakai apa? Mau pakai congor? Hah? Ben ini. Nah, maju Ben, saya mau bikin kopi. Sampai jatuh nanti kecamatamu itu Bang Dalbo. Awas jatuh kecamatamu itu Bang Dalbo. Ya, agak lah. Gimana hari Purba? Gimana hari Purba? Gimana Bang? Bang Dalbo itu menjelaskan Bible pula, dia pun haji. Iya, kamu kan bisa paham dulu Al-Quran. Kalau kau belum paham Biblemu Begini Bang, aku kan bilang gini Bang, nggak mungkin aku belajar Bible sama haji, kan nggak mungkin itu. iya kan kita di sini udah pintar-pintar loh, semua kita ini paham. Makanya dulu. aku datang ke tempat orang abang ini, aku mau belajar Al-Quran karena orang Nggak abang. usah belajar Al-Quran dulu kamu. Nanti kalau kamu udah naik kelas, kalau kamu udah naik kelas baru belajar Al-Quran. Kalau kamu masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, anak manusia jadi Tuhan, nggak pantas lah kamu belajar Al-Quran. Ya makanya ajarkan aku siapa Tuhan yang disembah itu sebenarnya. Masa belajar Alkitab suci Kristus sama Pak Haji tak masuk akal. Iya makanya aku bilang tadi belajar Alkitab itu sama pendeta lah. Iya, kau belajar dulu sama kami. Kami kan ini lebih paham daripada pendeta kamu. Alah banyak cakap itu Bang, namanya itu Bang. Aduh, banyak cakap lagi. Saya kayak saya sama Bang Dablo, Bang Beni ini kan, dia ini lulusan Vatikan semua ini loh. Bagaimana kalau aku menjelaskan Al-Quran sama orang abang? Abang terima nggak? Karena Al-Quran dan Bible itu berbeda. Al-Quran punya standar untuk menafsirkan
itu Bible ada tidak punya standar itu? Ada tidak? Saya tanya. Iya, yang penting aku bisa menjelaskan Al-Quran. Abang percaya? Itu namanya asumsi, Saya bukan menjelaskan. Ah, sama juga. Bukan. Kalau dia sendiri dibalik nggak mau. Hah? Aku Kalau juga kita begitu. menjelaskan Belajar Al-Quran, Abang udah menjelaskan asumsi. Bible itu hanya cocokmologi dan asumsi aja itu. Enggak, Al-Quran kamu belajar Bible aja dulu sama kami. Al-Quran itu ada ilmu Nanti kalau tafsir. Nah, ilmu udah tafsir pintar, ini baru sampai belajar kepada Al-Quran. pengajaran Yang nafsir siapa, Rasulullah. manusia atau siapa apa atau jin? Sama, yang Bible mengajar? itu Tetapi itu ada perumpamaan, ada tetapi kisah nyata. iya, tetapi itu orang-orang yang betul-betul paham Al-Quran. Nah, kalian menafsirkan sendiri-sendiri. Yang Coba ngaku-ngaku saya aja paham. uji dulu nih. Saya uji Makanya dulu. yang benar kan begini, Bang. Saya Kalau uji dulu kita antara belajar kalian Al-Quran antara kalian berdua nih sama atau begini, tidak Bang, yang benar itu kan pemahamannya. begini. Kalau kita belajar Bible pada pendeta, kalau kita belajar Al-Quran sama Ustadz kan begitu yang benar Gini dia. gini. Kalau kamu masih menuhankan manusia, kami tidak mau ajarkan kau Al-Quran lo. Belajar Bible Makanya dulu. ajarkan Al-Quran itu siapa Tuhannya sama aku. Kan, kau kan masih Tanya menyembah aja, Yesus tanya. jadi Tuhan. Iya, Tuhan sebenarnya siapa menurut Abang? Iya, kamu jangan belajar dulu Al-Quran, belajar dulu Bible yang benar. Kalau kata Yesus, Tuhan itu adalah pemilik pencipta langit dan bumi. Dia adalah Bapa. Matius Bang. 11:25. Coba Bapak itu itu menurut sama Yesus. nggak sama Allah SWT? Enggak, yang saya tanya Tuhannya Pak Ari sama Tuhannya Yesus sama apa beda? Karena Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa, pemilik langit dan bumi. Matius 25 nomor 11. Ya memang Tuhannya Muslim sama Tuhannya Kristen beda. Ini saya tanya dulu tuh. Tuhannya Yesus sama Tuhannya Pak Denny sama Tuhannya Ari Purba ini sama apa enggak? Sama. Sama. Tuhannya Berarti Yesus Muslim bukan beda. Tuhannya karena Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Bapaknya yang di sorga. Matius 18:19. Iya betul. Nah, Itu Tuhannya itu Pak Denny juga ini Tuhan siapa? kita. Oh, juga Elohim. juga. Tuhanku Elohim. Iya juga. Berarti Iya, ada Bapak juga, ada Bapak. Tuhan selain Bapa yang ada di sorga. Matius 18 ada Tuhan Satu. selain itu. Loh, Ada. tadi tadi Pak Denny mengatakan namanya Roh Kudus sama Yesus. tadi Selain Pak Bapa, Denny Roh mengatakan Kudus sama juga. Yesus. Nah, kata juga makanya ini nih saya bilang ya. Kristen itu tidak paham bahasa Indonesia juga itu bermakna bahwasanya ada selain daripada yang disebutkan Ya, tadi. memang ada. Nah, Iya, kita ada satu berarti. Tuhan. Nah, berarti Yesus lebih dari sama satu Roh dong. Kudus. Lebih dari satu. Rumusnya ada di Alkitab. Rumusnya di Alkitab. Mau belajar Alkitab makanya ketiganya adalah satu. Ketiganya ada satu. Inilah Ketiganya adalah satu. contoh lah ini Rumus itu yang Bapak kamu ini tidak nggak paham mengerti. Bible kalau gitu, nggak pernah baca Yang kamu Bible. nggak paham itu tiga adalah satu. Yang kamu nggak paham. Kaget dia. Tambah satu tetap Kamu satu ya. mentok otaknya sampai di situ. Dia nggak Mentok. mengerti Tiga bahasa adalah satu, Indonesia. mentok. Ketika Nggak dia nyampe. mengatakan kata juga, nah juga berarti ada lebih dari satu Ketiganya oknum. adalah satu mentok udah nggak nyampe. Kalau dibilang ketiganya satu udah mentok ya. Blank Iya, langsung, blank. saya berbicara tentang Blank. konteks Kalau bahasa dibilang Indonesia tiga ini adalah Pak satu, Dini, blank Pak Dini, Pak langsung. Dini. Nggak Saya ngerti. berbicara tentang konteks bahasa Indonesia ini Pak Dini. Ketika Anda mengatakan Enggak, kita nggak juga, belajar bahasa Indonesia, kita belajar Alkitab. Aku nggak peduli dengan itu. Sama Kita nggak bakal- kita lagi nggak belajar bahasa, kita lagi belajar bahasa Sama Alkitab. halnya Bapak ini makan Ketiganya adalah satu langsung blank. itu loh. Iya, dibilang ketiganya satu langsung blank. ya, maju lah Pak ambulan. Saya bilang sama Kalau Papa kalau dibilang ketiganya adalah dia satu makan blank onde-onde langsung nggak tiga ngerti. ngakunya satu. Itu loh. Iya, nggak ngerti kamu. Nah, kamu Langsung blank makanya otaknya, pahami dulu, Pak. Kamu pahami dulu baca Bible yang benar. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Kamu yang nggak paham. Kamu bukan orang Kristen kok mau menjelaskan Bible. Makanya Anda. saya tidak Kristen karena saya lebih paham Bible Kamu daripada bisa Anda. baca tapi kamu nggak ngerti Seandainya saya tidak paham Kamu juga Bible bisa loh, nggak tahu baca. sudah hidup gimana ini. makna dan arti tujuannya, nggak ngerti. Apa tujuannya itu? Dibilang di tiga Bible adalah itu? satu aja udah nggak ngerti, blank langsung otaknya. Gimana ada tiga dalam satu? Nah, gimana Tiga itu? adalah satu, blank langsung dia. Ah, gimana? Nggak Coba, ngerti. coba jelaskan dulu. Nah, gimana tiga dalam satu? Karena aku nggak ngerti nih. Bukan tiga dalam Coba kau- satu.
Gimana, Tiga satu dalam tiga? adalah satu. Orang-orang dengerin aja nggak bisa. Dengerin Iya, orang tiga aja dalam nggak satu, bisa. aku Orang satu aku dalam bilang, tiga. aku bilang tiga adalah satu, dia bilang tiga dalam satu. Itu kan dengerin orang aja nggak bisa. Ya coba Gimana mau jelaskan mengerti gimana. Iya, Bentar, iya, kita iya. bantah loh. Gimana? Iya. Dengarkan dulu Pak Ambulans. Coba Pak Denny. Pak Denny mengatakan bahwasanya Pak Ambulans ini tidak mengerti tiga adalah satu. Coba Pak Denny jelaskan tiga adalah satu itu bagaimana gitu. Kan saya mau dengar Tiga juga nih. adalah Ya. satu itu adalah konsep ketuhanan Kristen, di mana konsep ketuhanan Kristen itu Esa di dalam kejamakan yang disebut Elohim, yang terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Putra adalah ini satu. siapa? Putra ini siapa, Tunggu saya tanya? dulu. Bapak, biarkan aku menjelaskan dulu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu tiga adalah satu, dalam arti satu roh, satu kesucian, satu kemuliaan, dan satu kemahakuasaan. Itu maksudnya. Ngerti gak? Nyampe gak? Kalau nggak Iya nyampe kan, bilang, kalau blank lagi bilang lagi. Woi, gini. Kan itu tiga dalam satu, itu berarti tetap satu ya, maksudnya Bukan tetap tiga Yesus dalam Tuhan. satu. Lo bisa dengar gak sih apa yang gue ngomong? Iya, Tiga maksudmu kamu adalah tuh. satu, kok tiga dalam satu gimana? Siapa yang Iya. bilang tiga dalam satu? Dari tadi bolak-balik tiga dalam satu. Ayo, Orang dengerin orang aja nggak ngerti. terserah samamu. Tapi Enggak, gini itu loh, Alkitab. kalau dia tetap Kok satu, tiga tetap dalam satu Esa. gimana? Cara dengerin orang aja nggak bisa, gimana mau ngerti Aduh, gimana? Alkitab? Kamu kan ngatain tadi ada roh, ada bapak, ada gimana nih? Nggak ada yang aku nggak pernah bilang tiga dalam satu. Kamu kok bilang tiga dalam satu terus? Orang kamu dengerin aku aja nggak bisa, gimana mau memahami Alkitab? Allahu Akbar. Kan gini Pak Denny, kamu kan katakan Iya. tadi ada roh, ada anak, ada bapak, begitu maksudnya. Ketiganya adalah satu, blank. Ketiganya adalah satu kan? Ketiganya adalah satu. Jadi di situ mas tujuannya Esa dia. Tiga dalam satu. Ya itu satu itu Esa. Iya, tiga dalam satu kan. Ini tadi Tiga ini tadi dalam oknum ini satu tiga ini. lagi. Anak ini Aduh. Ini kan tadi tiga kok ini. tiga dalam satu lagi. Kan ini kan tadi Siapa tiga, yang ada bilang? bapak, Orang ada Kristen roh, bilang, ada anak. Orang Kristen bilang tiga adalah satu, orang Islam bilang tiga dalam satu. Itu kan aneh. Gimana kamu bisa mengerti Alkitab kalau kamu begitu cara Gini dengerin orang? kan mungkin saya lebih paham bapak dari Pak Denny, kitab dari bapak Pak sendiri. Denny, Pak Denny. Kalau Esa itu namanya tunggal satu, itu tunggal satu, berada seorang diri. Di sini dikatakan Esa tunggal satu, bukan kesatuan, Iya, apalagi itu keesaan. Tritunggal. Itu ketuhanan, Apalagi Tritunggal. itu ketuhanan Kristen. Ketuhanan Kristen itu Oh. beda. Oh, beda Ketuhanan Kristen lagi itu ya. tiga adalah Ih, satu. salah nih KBBI ini kau. Dasar sesuai Dasar kok KBBI. dengan yang tertulis di Alkitab. Satu nyalain kita loh dia. Ini KBBI ini dasar tak Ya, KBB bukan Kristen soalnya, bukan Alkitab. KBB bukan Alkitab. Bukan, dasar kok nanti tak hapus aja juga Alkitab bahasa Indonesia ini. Udah mau kau LAI, dasar kau. Kita. Di sini berada seorang diri saja, tidak mengatakan di situ Iya, kata kalau Alkitab kesatuan. mengatakan lain. Kalau Lalu di Alkitab itu mengatakan lalu di sini ketiganya adalah satu. Itu Esa. ya, lalu di sini dikatakan tunggal satu, bukan tritunggal atau trinitas. Dasar kau bikin kau Ya, kita bicara Alkitab, bukan bicara KBBI. Kita bicara bukan Alkitab. jadi kalau Alkitab diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak pantas ya, Pak Den? Enggak, lain. Oh, Beda. salah Indonesia berarti. beda. Pak Denny, Salah Pak Denny berarti bisa Pak Ambulan. matematika Pak Denny. Alkitab memiliki Salah rumus berarti sendiri. Pak Ambulan. LAI itu salah dasar kau LAI. Oh, ini bukan LAI. Nilai itu. Taruh nilai ini. Capek juga. Alkitab Dibilang punya rumus tiga dalam sendiri. satu, parah. Dibilang ada anak, bapak, ada roh. Dibilang itu tiga tapi Bapak, satu. Kita Putra, bilang tiga bukan. dalam satu juga marah. Gimana sih Pak Denny ini? Ya salah. Makanya bukan tiga dalam Ini satu. kan bukan tiga saya tapi tanya Pak satu. Denny. Ini kan Tiga ada adalah bapak, ada roh, ada anak, ya? Berarti Ketiganya tiga kan? adalah satu. Berarti tiga kan? Ketiganya adalah satu. Ketiganya Berarti adalah tiga dalam satu. Bukan dalam satu. Lagi dalam satu lagi, dalam satu lagi. Kan Bisa ini stres aku tiga. dengerin kamu ngomong. Ini kan tiga ini bapak, anak, roh.
dijadikan satu maksudnya gitu kan? Maksudnya adalah satu. Enggak, enggak berarti jadikan tiga satu, dalam adalah satu. satu. Ya. Bapak ini pintar sih matematikanya tamat enggak sih? Itu matematika Tuhan. Allahu Akbar kabira. Matematika Tuhan, bukan matematika manusia. Yang kamu bicarakan itu Pak matematika Denny, manusia. Pak Denny, ini kan Yang kamu satu. bicarakan itu matematika manusia. Yang aku Ini, bicarakan saya itu tanya kamu. matematika Tuhan. Ini kan Bapak satu, Roh dua, Anak tiga ya Pak Denny ya. Satu, ketiganya adalah satu. Berarti tiga dalam satu atau satu Enggak, dalam kok tiga. dalam satu lagi. Ya ampun, Alkitab tidak berkata tiga dalam satu. Kamu harus nurutin Alkitab Pak dan Denny, nurutin kemauanmu ini sendiri. kan ada Bapak, saya hitung Pak Denny ya. Pak Denny saya hitung ya. Bapak satu, Roh satu, Anak satu. Ya, ketiganya adalah Tiganya kan? satu. Tiga. Berarti Ketiganya tiga dalam adalah satu. Berarti Oh, tiga dalam satu. Itu kan kemauanmu. Jangan kemauanmu. Bukan kamu harus kemauanku, nuruti itu Alkitab. kemauan Anda sendiri itu gitu loh. Kau bilang Enggak, itu Alkitab. Ayo Pak Denny, kita belajar yuk, kita belajar. Bukan topik. Kita belajar yuk Pak Denny. Bagaimana Pak Denny menjelaskan tiga dalam satu di dalam ayat Lukas 3:21 sampai 20. Lagi ini sama aja. Oh, saya salah. Tiga adalah satu. Gimana sih Pak Ambulan nih? kacau ini. Dasar Pak Ambulan nih kau. Dasar juga. Iya betul. Nah, ya. Nah, Lukas 3:21 sampai 22. Bagaimana Pak Denny menjelaskan tiga adalah satu di dalam ayat ini. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku, engkaulah Yesus yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, bagaimana itu Pak Denny menjelaskan? Ya, itu Yesus ada Yesus sebentar. Yesus ada di muka bumi. Ya, Yesus ada di muka bumi, lalu ada turun Roh Kudus dari langit nih, lalu menjadi burung merpati, lalu ada lagi suara dari langit nih, engkaulah Yesus yang kukasihi, kepadamulah Yesus aku berkenan. Nah, bagaimana Anda menjelaskan itu? Ya, kalau yang dimaksud dengan ketiganya adalah satu, itu adalah satu roh, satu kemuliaan, satu kemahakuasaan. Bapak di mana Bapak lagi sama anak satu itu? kesucian. Di mana tafsir siapa itu Pak? Aku itu Tafsir Pak Denny sendiri. Itulah Tafsir Pak Denny sendiri itu Bang Ambulans. Dasar Bang Ambulans ini, jangan ngeyel dong. Ayatnya, mau ayatnya. Satu kesucian, Asumsi diri satu roh, satu kemuliaan dan satu kemahakuasaan. Karena Yesus itu diberi segala kuasa. Makanya karena Yesus diberi segala kuasa, maka dia juga maha kuasa seperti Bapa. Gitu maksudnya, ada ayatnya. Jadi menurut Pak Denny, ketika Allah Bapa memberi kuasa kepada Yesus, lalu Yesus inilah yang berkuasa, sedangkan Allah Bapa tidak mempunyai kuasa lagi, begitu? Enggak, itu bukan kata-katamu salah ya. lagi Bang Ambulans. Itu kata-katamu. Itu kata-katamu. Kalau saya menjelaskan, Yesus itu diberi segala kuasa. Oleh karena itu, karena Yesus telah diberi segala kuasa, maka Yesus juga telah menjadi maha kuasa seperti Bapa. Seperti Bapa. Maksud Bapa, ketika Yesus itu diberi kuasa, Allah juga diberi kuasa. Ini seluruhnya kuasa diberikan kepada Yesus apa separuh aja berarti setengah-setengah? Seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti Allah Bapa sudah tidak memiliki kuasa gitu Pak Ambulan. Salah lagi Pak Ambulan. Tidak ada ayat yang berkata bahwa Allah tidak maha kuasa setelah memberi segala kuasa kepada Kristus. Berarti cuma setengah Pak, dibagi rata. Allah Bapa punya kuasa setengah. Yang ada tertulis ayatnya itu adalah Bapa itu maha kuasa, Yesus juga maha kuasa. Ada ayatnya, tapi kalau Bapak nggak maha kuasa itu nggak ada ayatnya. Kalau berdasarkan ayat itu berarti Allah Bapa memiliki setengah kuasa,
Yesus memiliki setengah kuasa dan Roh Kudus tidak mempunyai kuasa apa-apa. Ketuhanan tidak seperti itu. Ini pembagian ini nggak adil, Pak. Pembagian ini nggak adil. Masa cuman Bapak sama Yesus yang dapat Roh Kudus, kagak dapat apa-apa ini. Walaupun tidak dijelaskan tetap aja sama. Mereka kan sama, satu roh, satu kesucian, satu kemahakuasaan. Ini sebenarnya yang bagi-bagi kuasa ini siapa sih? Kagak adil bener dah. Bapak yang bagi-bagi. Bapak yang bagi-bagi kuasanya. Bunda nggak dapat ya Bunda ya? Nah itu dia. Ini Bapak punya setengah, Yesus punya setengah, sedangkan Roh Kudus kagak dibagi. Ini apa kuasa Roh Kudus? Hah? Pak Denny. Pak Den. Ini kan tadi 3 Pak Den. Aku 3 paling, jadi aku 1. paling Gimana takut itu Pak Den? diskusi sama perempuan karena perempuan Ya. itu punya logika lain. Nah, ya udah sama saya. Ya udah Bapak sama saya saja. Logika perempuan tuh lain. Aku nggak Gitu kuat ya. aku diskusi sama perempuan. Oh gitu ya. Udah sombong Iya. sama Bunda Logika ya. kalian itu lain sama laki-laki. Makanya kalian makan, makanya Hawa itu makan Jangan makan gitu buah dong, terlarang Pak, itu. Dan logika kalian tuh lain. Pak, jangan gitu dong, Bapak. Jangan gitu dong. Bapak harus Tadi Bapak lu udah- harus ingat kalau Yesus itu, Pokoknya aku angkat kalau tangan Yesus diskusi sama itu, perempuan. iya. Bapak Logika lain beda. Bapak jangan mendiskreditkan perempuan, Pak. Bapak tidak boleh mendiskreditkan. Enggak diskredit, aku tidak merendahkan Iya. perempuan. 3 dalam 1 itu Pak Denny. Aku Lihat tidak ini, Pak. mendiskreditkan Lihat ini, wanita. Pak. Aku cuma Pak bilang Denny. wanita memiliki logika lain beda. Udah. Lihat ini, Pak Denny. Lanjutkan Pak dulu Denny. ini silsilah Yesus ini. Lihat ini, Pak Denny. Lihat ini, Pak Denny. Anda jangan mendiskreditkan wanita Enggak, karena Yesus enggak punya diskreditkan silsilah wanita. dan Aku Yesus tidak- itu aku lahir dari tidak- Bunda Maria. Nggak boleh. Dengarkan, Nggak boleh. aku tidak merendahkan wanita. Aku cuma bilang wanita memiliki logika lain daripada pria. Makanya maksudnya apa Hawa nih? makan buah terlarang. Maksudnya Dilarang Tuhan masih makan framing buah kan? terlarang. Dasar kok Pak Denny. Kok kupukul juga. Nggak boleh pada ini ini silsilah Yesus. Nah ini datang ada juga Bunda Maria di sini. Nggak boleh, Bunda Maria itu perempuan pada ini. Nggak boleh. Enggak diskriminasi, Bunda enggak. Maria. Aku tuh menghormati Nggak ada wanita, Tuhan, cuman Pak aku Denny. bilang aku tuh Pak menghormati Denny, wanita. nggak ada Aku Tuhan, cuma nggak ada bilang Bunda wanita Maria. memiliki logika yang berbeda dengan pria. Pak Denny, stop. Lanjutkan dulu ini. 3 dalam 1, 1 dalam 3 ini Pak Denny. Aku Pak tidak Den, merendahkan Pak Den. wanita. Iya, Aku Pak Den, cuma udahlah. bilang kalau Udahlah, wanita Pak memiliki Den, logika sabar. tidak seperti pria, beda Pak Denny, logikanya Pak Denny. gitu. Ya Pak Denny ya, kita lanjut ya Pak Denny ya. 3 dalam 1 ya. Nih, silakan. Nah untuk gimana tadi Pak Denny? Gimana? Ayo buka topik baru, buka topik baru. Ini dulu, ini belum selesai. Saya belum tangkap poinnya di sini. Udah, Yesus aku udah ada di muka Ulang-ulang bumi. lagi. Yesus ada di muka bumi ya. Nah, Iya. terdengar suara dari langit. Kata Pak Denny, Tuhan itu cuma satu. Yang manakah yang Tuhan? Yang bersuara dari langit atau yang berada di muka bumi? Ini teman